sepanjang kita ini makhluk, pasti kita punya kebutuhan, pasti kita punya keperluan. Hanya Allah Rabb yang tidak punya keperluan. Hanya Allah yang ketika diminta justru senang. Makhluk semakin banyak diminta, toh ada batasnya, mungkin suatu hari dia tidak suka. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Khalik yang ketika tidak diminta malah marah, karena menunjukkan bahwa manusia sombong dan merasa cukup dengan dirinya sendiri. Tapi makhluk itu banyak diminta malah dia marah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika seluruh makhluk yang ada mereka semua berdiri meminta kepada Allah, semua mengajukan keperluannya, kemudian semua Allah beri sesuai dengan permintaannya, sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya seperti jarum masukkan ke dalam lautan, dalam air laut, kemudian angkat. Kata Nabi, lihat seberapa banyak air yang menetes. Hanya segitu yang berkurang dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepanjang kita makhluk, kita perlu. Sepanjang kita makhluk, jangan merasa sombong, jangan merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur dengan keras bahwa manusia, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu, kata Allah, itu bisa menjadi tauhid, melampaui batas, ya, menjadi setan yang mereka itu melihat dirinya itu merasa cukup. Tidak perlu Allah maksudnya. Merasa cukup di sini artinya tidak perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, siapapun kita, seberhasil apapun kita, sepintar apapun, sekaya apapun, sesukses apapun, kita harus selalu perlu Allah. Karena memang mustahil manusia itu sebagai makhluk tidak perlu. Kita dengan orang lain saja perlu. Ya, orang anggap orang semakin kaya, orang semakin banyak harta, lihatlah, semakin tidak mandiri aktivitas hidupnya. Semua serba dilayani, begitu banyak pelayan dan stafnya. Itu artinya dia menjadi semakin banyak memerlukan bantuan orang. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut salah satu nama baiknya, salah satu Asmaul Husna, dengan sebutan yang menarik, di mana di dalam Al-Quranul Karim nama yang satu ini disebut hanya sekali dan hanya dalam satu surat. Ini menarik sekali, yaitu As-Samad. As-Samad. Kan kita semua tahu ayatnya. Ya, dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-Samad. Allahus samad. Hanya sekali dalam Quran disebut. Dan itu pun Allah letakkan dalam surat keikhlasan. Dalam surat keikhlasan. Allah seperti ingin memberitahukan kepada kita, betul kamu ikhlas. Betul kamu kenal Rabbmu dan tidak menyekutukan Dia. Maka kau harus jadikan Dia sebagai Rabb yang As-Samad. Apa itu As-Samad? As-Samad, ada kalimat menarik dari mufassir di umat ini, ahli tafsir di umat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas punya dua kalimat dalam hal ini yang menarik, luar biasa. Di antara kalimatnya, kalimat yang pertama agak panjang, beliau mengatakan bahwa As-Samad itu adalah As-Sayyid alladzi kamula fi su'dudih. Bahwa As-Samad itu adalah tuan yang sempurna kepemimpinannya. Itu Samad. Wasyariful ladzi kamula fi syarafih. Dan yang mulia, yang sempurna dalam kemuliaannya. Masya Allah itu. Dan kemudian wal azimul ladzi kamula fi azamatih. Dan yang besar, yang sempurna dalam kebesarannya. Wal halim alladzi kamula fi hilmih, yang penyantun, yang sempurna dalam sifat penyantunnya. Wal alim
alladzi kamula fi ilmih, dan yang berilmu yang sempurna ilmunya. Wal hakim alladzi kamula fi hikmatih, dan yang maha hikmah yang sempurna hikmahnya. Maka as-samad itu adalah alladzi kamula fi anwa'is syarafi was-sudud, yang sempurna dalam kemuliaannya dan dalam pengaturan dan kepemimpinannya. Yang kemudian disampaikan inilah sifat Rabb allati la tambaghi illa lah, hanya dia yang punya. Laisa lahu kuf', tidak ada yang setara dengannya. Wa laisa kamitslihi syai', tidak ada yang pernah sama dengan dia. Subhanallah, subhanallahil wahidil qahar. Maha suci Allah yang maha tunggal dan maha al-qahar, maha memaksa. Itu kalimat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menarik. Dan satu lagi kalimat menarik. Abdullah bin Abbas mengatakan, as-samad, ingin tahu tentang as-samad. As-samad, kata Abdullah bin Abbas, as-samad itu adalah yang merupakan tempat bergantungnya hamba dalam kebutuhan dan permintaan mereka. Alladzi yasmud ilaihil khalaiq fi hawaijihim wa masailihim. Allah sudah menyebut dirinya sebagai as-samad. Semua keperluan kita, semua permintaan kita, semua kebutuhan kita, dan pasti kita perlu, pasti kita punya kebutuhan, pasti kita punya permintaan. Mintalah kepada as-samad. Tengadahkan tangan, mintalah pada as-samad. Karena jangan pernah meragukan, karena dia yang sempurna dalam segala sesuatunya, maka dialah as-samad. Jangan hanya mengandalkan kemampuan kita di bumi, di atas kertas. Itu sering menipu. Kumpulnya banyak orang, kadang-kadang hanya halusinasi. Kekayaan yang ada hilang dalam sesaat. Tapi yang selalu sempurna adalah dia as-samad.